Welcome back teman-teman to my YouTube channel. Hari ini saya akan sharing tentang kisah suksesnya Juragan 99 dan istrinya Sandy Purnamasari yang kita kenal sebagai Crazy Rich Malang. Ini saya dengar kisahnya itu cukup detail di beberapa YouTube dan ini mungkin bisa jadi inspirasi bagi teman-teman sekalian. Jadi Mas Gilang dan Mbak Sandy ini bukan lahir dari keluarga yang kaya raya. Jadi dulu ceritanya Mas Gilang ini pekerjaannya ini banyak serabutan lah. Dia itu dulu tour leader. Pertama kali ketemu Mbak Sandy itu ketika Mbak Sandy itu sedang liburan bersama teman-temannya. Tour leadernya itu adalah Mas Gilang. Kemudian saling bertukar nomor dan akhirnya mereka berpacaran. Awal berpacaran itu Mbak Sandy melihat Mas Gilang ini orang yang tekun ya, walaupun bukan orang yang kaya raya. Tapi pada saat itu dia juga udah punya usaha showroom cuci motor sendiri, walaupun nggak gede, dan dia udah punya mobil sendiri, pun masih cicilan. Dia tinggal di rumah orang tuanya. Kemudian akhirnya setelah berpacaran, akhirnya mereka menikah. Nah, Mbak Sandy ini baru tahu kehidupan sebenarnya Mas Gilang itu setelah menikah. Jadi memang Mas Gilang ini orang yang sangat tekun dalam bekerja. Jadi apapun dikerjain oleh Mas Gilang selagi bisa menghasilkan uang dan halal. Jadi nggak ada rasa malu lah dari Mas Gilang itu mengerjakan apapun. Dari mulai cuci motor, kemudian akhirnya ada usaha sampingan, dia terima bahan-bahan untuk membuat keset, akhirnya dia beli bahannya dari pasar banyak sekali gitu kan, dengan harga murah bahan utamanya kan. Kemudian akhirnya dia minta istrinya juga ikut bekerja nih, supaya jangan cuma jadi ibu rumah tangga doang di rumah, harus produktif juga seperti dia lah, karena dia menuntut istrinya itu juga untuk kerja keras seperti dirinya, karena keluarga itu ibarat satu bareng-bareng lah, jadi jangan cuma dia doang yang bekerja keras, istrinya juga ikut bekerja keras lah untuk membangun keluarga ini. Nah, awalnya ada rasa malu dari Pak Sandy, kenapa sih mesti bikin keset di rumah, akhirnya rumah itu kayak amburadul berantakan segala macam, sampai tetangga ini nanyain gitu kan, ini sebenarnya usaha apa sih sebenarnya, kerjanya apa gitu mereka itu kan. Nah, dan jualan keset itu kan, satu keset itu kan harganya juga nggak seberapa ya teman-teman. Akhirnya setiap hari kerja keras bikin keset begitu banyak, cuci motor terus dijalanin gitu kan. Akhirnya ada juga momen dimana Pak Sandy akhirnya nggak tahan dan akhirnya pergi meninggalkan rumah lah, mau balik ke Surabaya. Karena Mas Sandy ini kan asli orang Surabaya dan Mas Gilang ini dari Malang posisinya kan. Akhirnya dikejar oleh Mas Gilang dan diyakinin untuk balik ke rumah untuk tetap berjuang sama-sama. Nantinya dia meyakini selama mau kerja keras, walaupun hidup sekarang susah, nanti kedepannya akan bisa lebih baik. Akhirnya Mas Sandy juga sebagai istri yang baik, akhirnya juga memutuskan untuk kembali lah ke rumah untuk berjuang bersama-sama lagi dengan Mas Gilang. Nah, pada saat itu sebenarnya Mas Gilang tuh selain punya usaha cuci motor juga udah bekerja sebagai banker di salah satu bank swasta nasional di Indonesia. Nah, akhirnya supaya istrinya tidak terus-menerus buat keset, akhirnya Mas Gilang pendek cerita setelah beberapa waktu akhirnya akhirnya menjual salah satu perhiasannya Mbak Sandy dan juga barang di rumah, membelikan tablet untuk Mbak Sandy. Tablet ini dibilang Mas Gilang, udah lu jualan online aja, kurang lebih kayak gitulah, yang nggak bosan. Pada saat itu diceritakan bahwa media sosial seperti IG dan kawan-kawan itu masih dipakai bukan untuk berjualan, tapi baru mulai ngetren tuh media sosial di IG itu baru mulai ngetren tuh aktualisasi diri untuk selfie dan kawan dan lain-lain. Nah, akhirnya Mbak Sandy memulailah usaha untuk jualan produk-produk kecantikan. Nah, maklum lah, ambil dari pabrik kemudian jual lagi ke orang-orang. Ternyata ini sukses besar, berhasil. Nah, permintaan tuh begitu banyak dari berbagai daerah, posisinya pada awal-awalnya itu Mbak Sandy itu masih kerja itu masih packing sendiri, kirim barang sendiri, semua dilakuin sendiri.
dan dibantu oleh Mas Gilang. Di akhir pekan ketika Mas Gilang off, tidak bekerja karena banker nggak bekerja di weekend, akhirnya bantu juga untuk pengiriman, packing kirim. Nah, akhirnya usaha produk cantikannya Mbak Sandy ini berhasil begitu sukses luar biasa. Bahkan ada beberapa reseller dari luar kota itu berani DP di depan tuh ratusan juta, padahal barang belum dikirim. Akhirnya melihat kesuksesan ini, Mas Gilang juga memutuskan untuk resign dan untuk bersama-sama untuk memajukan usaha penjualan produk kecantikan ini, yang pada akhirnya sekarang itu kita kenal dengan merek MS Glow yang begitu besar lah. Sekarang sudah ada MS Glow for Men dan seterusnya lah. Itu ada cikal bakal dari MS Glow posisinya. Akhirnya terus berkembang, akhirnya yang tadinya Maklun ambil dari punya orang, akhirnya bikin pabrik sendiri, buat sendiri merek, kemudian akhirnya ada bangun klinik kecantikan dan juga usaha-usaha ini bisnis lainnya. Nah, di sini ini lesson learn kita itu kita bisa belajar dari teman-teman beberapa hal. Yang pertama itu ada orang-orang yang sukses itu memang bukan privilege, tapi memang dari usaha dan juga kerja keras mereka. Dan yang kedua itu yang kita bisa pelajari di sini ini juga bahasa ini juga sampaikan dulu posisinya saat di wawancara di salah satu YouTube channel bareng Mas Gilang. Kalau dulu mungkin Pak Sandy itu sempat berpikir gitu loh. Kalau dia nggak menikah sama Mas Gilang, mungkin kehidupannya akan lebih baik pada saat masih jualan keset. Gitu. Nah, tapi setelah mereka berhasil dan kalau pada saat itu dia mengatakan dia nggak ikut apa yang dibilang suaminya untuk balik lagi ke rumah untuk akhirnya berjualan online, nggak akan ada istilahnya Crazy Rich Malang yang kita kenal sekarang dengan Crazy Rich Malang, pasangan fenomenal ini gitu yang beli jet pribadi, beli gedung segala macam. Nah itu hanya Mbak Sandy mengakui gitu, memang Mas Gilang itu yang terbaik gitu posisinya, karena memang ini lesson learn, memang mungkin kehidupan di awal itu mungkin susah, tapi mungkin dengan berjuang bareng-bareng, dengan usaha keras, dan juga mungkin dengan istilahnya kebulatan tekad, memang usaha yang tidak padam, kesuksesan itu bisa diraih gitu. Karena juga disampaikan juga kalau dulu nggak sama Mas Gilang belum tentu bisa seperti sekarang, otomatis kan. Karena yang menginisiat Mbak Sandy untuk memulai usaha MS Glow itu kan Mas Gilang sebenarnya. Memberikan tablet, meminta dia untuk menjual online. Itu cikal bakal adanya MS Glow yang sekarang posisinya. Jadi memang kita nggak pernah tahu suksesnya seseorang itu datangnya kapan, dari background apa. Jadi memang hargailah semua proses dan waktu gitu. Dan jangan pernah kita memandang rendah orang dari backgroundnya, karena kita nggak tahu, bisa saja orang itu suatu hari nanti jauh lebih sukses daripada kita gitu. Dan nikmatilah prosesnya, jangan mengeluh di awal. Mungkin Mbak Sandy itu juga ini lesson learn banget. Mbak Sandy itu cerita di beberapa channel awal-awalnya itu ngeluh berat gitu loh, kerja begitu berat gitu loh, untuk tiap hari bikin keset dan juga malu ditanyain tetangga dan seterusnya, karena usaha keset ini kan bukan usaha yang terlalu gimana banget kan juga oleh masyarakat. Nah, tapi semua dibuktikan berbuah manis gitu. Jadi memang Mas Gilang itu membuktikan ucapannya lah, bersama-sama mereka akan bisa meraih kesuksesan. Mungkin itu aja video saya hari ini. Semoga cerita ini bermanfaat dan menginspirasi teman-teman sekalian. Dan jangan lupa untuk share video ini ke yang lain. Terus dukung channel saya, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. See you in my next vlog, teman-teman. Bye-bye.